Apa kabar sobat semua? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi bersama kami di Mancat Channel. Kali ini kami akan mereview sebuah film berdasarkan kisah nyata yang berjudul Gunjan Saksena. Film ini dirilis pada tahun 2020 yang bercerita tentang seorang wanita bernama Gunjan Saksena yang bercita-cita menjadi pilot. Cita-citanya itu berhasil ia wujudkan dengan menjadi pilot angkatan udara perempuan pertama di India yang ikut dalam misi penyelamatan saat perang di Bukit Kargil. Walaupun begitu, jalan yang ia lalui di angkatan udara tidaklah mudah. Seperti apa tantangan yang ia hadapi untuk meraih cita-citanya? Oke, ambil earphone, jauhin keramaian, dan posisikan senyaman mungkin. Tak perlu berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Ali dengan sekelompok prajurit angkatan darat yang ditembak oleh musuh di Bukit Kargil. Di sana, komandan mereka terluka parah. Mereka meminta bantuan kepada angkatan udara, namun angkatan udara kekurangan pilot untuk membantu evakuasi. Maka dikirimlah komandan di Letnan Gunjan ke lokasi perang. Kembali ke 15 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1984. Terlihat dua orang adik kakak duduk di kursi pesawat. Ia adalah Gunjan atau Gunju dan abangnya bernama Ansuman. Gunju sangat ingin membuka pintu jendela pesawat, namun abangnya melarang karena ia ingin tidur. Perdebatan itu dilihat oleh si pramugari. Lalu pramugari itu membawa Gunju langsung ke kokpit pesawat. Sesampainya di kokpit, ia terpana melihat pemandangan dari sana. Sang pilot pun menawarinya untuk menerbangkan pesawat dengan memutar sebuah tombol. Gunju memutarnya ke kiri dan pesawat bergerak ke arah kiri. Sebenarnya pilotnya yang ngendaliin. Gunju terlihat sangat senang dan ia bertanya, apakah ia bisa duduk di kursi pilot? Sang pilot pun menjawab, kau harus menjadi pilot dulu untuk duduk di kursi ini. Scene berpindah ke rumah Gunju. Gunju memakai kacamata hitam dan mengatakan kepada abangnya bahwa ia ingin menjadi seorang pilot. Namun, abangnya mengatakan bahwa wanita tidak bisa menjadi pilot. Lalu, datanglah ayahnya yang membela Gunju. Ia mengatakan, laki-laki atau wanita bisa menjadi seorang pilot. Kemudian, Gunju mendengar bunyi pesawat. Ia berlari menuju rooftop rumah untuk melihat pesawat dengan kacamata hitamnya. Gunju mulai berlatih mengalahkan rasa takutnya dengan melompat dari ketinggian ke kolam berenang. Ia belajar menerbangkan pesawat mainan, bahkan menjaga matanya dengan selalu menggunakan kacamata hitam. Keinginannya menjadi pilot pun masih belum luntur. Kemudian, ia menemukan informasi sekolah penerbangan di sebuah majalah. Hari kelulusan pun tiba. Semua orang berbahagia termasuk Manu sahabat Gunju. Namun, Gunju yang lulus dengan nilai nyaris sempurna tampak sangat murung. Ternyata, ia ingin menjadi pilot tapi bingung bagaimana mengatakannya kepada keluarganya. Manu menasehati, jika ia mengatakannya, mungkin ia akan dimarahi. Namun, jika tidak dikatakan, ia akan menyesal suatu hari nanti. Malam itu, orang tua Gunju mengadakan pesta kelulusannya. Orang-orang mengucapkan selamat di sana, namun Gunju tidak terlihat bahagia. Gunju berusaha memberitahu keluarganya tentang keinginannya menjadi seorang pilot. Namun, hal itu tak kunjung berhasil. Akhirnya, ia mencoba menemui abangnya. Tapi abangnya malah mengajaknya untuk menari. Di sela-sela tarian, ia memberitahu abangnya bahwa ia tidak ingin kuliah. Namun, abangnya tidak mendengarkan hal itu. Lalu, Gunju berteriak saat lampu tiba-tiba padam bahwa ingin ke Delhi untuk menjadi seorang pilot. Semua orang terdiam dan lampu pun hidup kembali. Gunju berdebat dengan ibu dan abangnya yang tidak menyetujui keputusannya itu. Ia membandingkan dirinya dan abangnya yang diberikan kesempatan untuk masuk angkatan darat. Lalu, ayahnya pun datang. Tak lama, mereka berdua kembali keluar dan melanjutkan pesta. Ternyata, ayah Gunju menyetujui keinginannya dan Gunju menari dengan bahagia. Kemudian, Gunju mulai mendaftarkan diri ke sekolah penerbangan Delhi.
Sayangnya, ia tidak memenuhi persyaratan yang telah berubah. Minimal harus memiliki rapor nilai kelas 12, sedangkan ia baru selesai kelas 10. Ibu Gunju bersyukur karena Gunju tidak lulus. Namun, sang ayah berkata, Gunju akan jadi pilot apapun yang terjadi. 2 tahun kemudian, Gunju kembali mendaftarkan dirinya ke sekolah itu karena telah lulus dari kelas 12. Di sini, ternyata persyaratannya telah kembali berubah. Ia harus memiliki sertifikat kelulusan kuliahnya. 3 tahun kemudian, Gunju kembali lagi mendaftar dengan membawa semua syarat. Akhirnya, ia mendapatkan formulir pendaftaran. Namun, harus membayarkan 10 lakh rupiah. Kalau dirupiahkan sekitar 190 juta gitu. Gunju komplain karena sebelumnya hanya 5 lakh. Gunju terlihat sangat sedih, namun ibunya malah bersyukur ia tidak bisa masuk karena biayanya yang mahal dan menyarankan Gunju untuk menikah saja. Kayak mama Indo. Namun, Gunju tidak akan melakukan apapun sampai ia menjadi seorang pilot. Keesokan paginya, Gunju terbangun dan melihat ada koran di kasurnya. Ternyata, ayahnya ingin menunjukkan berita tentang pendaftaran angkatan udara pertama bagi wanita. Seketika itu, ia pun tersenyum bahagia. Saat sarapan, Gunju mengatakan kepada ibunya bahwa ia tidak mau jadi pilot, tapi ia mau masuk angkatan udara. Gunju memperlihatkan berita di koran tersebut. Ibunya seketika marah karena ia bukanlah seorang patriot seperti yang ayahnya puji, melainkan hanya ingin menerbangkan pesawat. Namun, ia dan ayahnya telah mengisi formulir pendaftaran. Abangnya juga tidak setuju dan secara tidak langsung menyindir ayahnya yang mendukung keinginan Gunju untuk menjadi pilot. Malamnya, Ansu berbincang dengan ayahnya mengenai Gunju. Ansu berkata bahwa ayahnya telah memanjakan Gunju sejak kecil, dan kini ia malah membiarkan Gunju masuk angkatan udara. Ia khawatir dengan keselamatan Gunju, sedangkan ayahnya malah membuat Gunju dalam bahaya. Scene berikutnya, Gunju mulai melakukan serangkaian tes yang diadakan, seperti tes tulis, bergelantungan di tali, disuruh melompat, dan pengetahuan seputar India. Kebanyakan orang menjawab tentang isu-isu hangat di India, sedangkan Gunju malah menjawab tentang lagu-lagu hits tahun itu dan juga film. Kemudian hasil seleksi pun diumumkan. Please settle down. हमें अफसोस है कि हम ज़्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे. Number 4 here. Yes, sir. You make. Ternyata hanya Gunju satu-satunya yang lolos seleksi tersebut, dan ia disuruh untuk tes kesehatan. Gunju kelihatannya sangat senang sekali dengan hal itu. Setelah selesai cek medis, ia menghubungi ayahnya dan mengabarkan berita menyenangkan itu. Namun, kegembiraan itu tak berlangsung lama. Gunju dinyatakan tidak lulus karena dari hasil medis ia memiliki cacat sementara, yaitu berat badannya lebih dari 7 kg, dan memiliki cacat permanen di mana tingginya kurang 1 cm dari ketentuan. Namun, ia memiliki hak untuk banding dalam 2 minggu ke depan jika berhasil mengatasi cacat tersebut. Gunju pulang dengan kecewa, mimpinya menjadi pilot pun pupus. Namun, keesokan paginya, ayah Gunju membuat putrinya bangkit dari kesedihannya itu. Ia memberi Gunju sebuah majalah tentang seorang artis wanita yang berhasil menurunkan berat badannya hingga 15 kilo dalam waktu 1 bulan. Awalnya, Gunju tidak tertarik dengan hal itu. Tapi, karena ayahnya berkata, lakukan apa saja yang manusia bisa. Sisanya, biar Tuhan yang menentukan. Alih-alih menangis, lebih baik berkeringat selama 2 minggu. Keesokannya, Gunju dipandu sang ayah mulai melakukan lari pagi sejak subuh. Ia juga ditemani minum jus buah. Olahraga sore, diawasi untuk tidak makan sembarangan. Beberapa hari ia lakukan, namun tidak membuahkan hasil, sehingga ia menjadi tidak bersemangat lagi. Tapi, ayahnya tetap memaksanya dan setia menemani Gunju berolahraga. Sampai suatu hari, beratnya pun mulai turun. Ia lebih bersemangat lagi, bahkan tanpa disuruh dia sudah duluan berolahraga. Setelah 2 minggu, Gunju diantar ayahnya kembali ke sekolah tersebut. Kini, berat badannya sudah sesuai dengan syarat.
tapi tingginya masih kurang 1 cm. Gunju memohon karena hanya kurang 1 cm saja. Akhirnya, ia dites duduk di kursi pilot dan panjang tangan serta kakinya diukur kembali. Tak lama, Gunju keluar dari ruangan dengan wajah tidak percaya karena ia berhasil lulus di sekolah tersebut. कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश से कम है, जी लेकिन जिसे भगवान ने ही सिलेक्ट किया हो प्लेन उड़ाने के लिए कर सकते हैं. सो कंग्रेचुलेशंस, आपकी बेटी सिलेक्ट हो गई है. बेस्ट ऑफ लक. Di malam hari, Gunju berbicara dengan ayahnya. Ia mengatakan bahwa angkatan udara butuh pilot yang patriot. Tapi dirinya hanyalah seseorang yang ingin menerbangkan pesawat. Apakah ia tidak mengkhianati negara? Ayahnya menjelaskan bahwa jika ia bekerja dengan tulus, maka ia tidak bisa menjadi pengkhianat bangsa. Angkatan udara butuh orang yang memiliki tujuan, bersemangat, tulus, dan bekerja keras. Jika telah memiliki hal itu, maka ia akan menjadi seorang patriot. Kini, Gunju telah memasuki Akademi Angkatan Udara bersama seluruh prajurit baru. Ia memulai serangkaian latihan di akademi tersebut, seperti latihan fisik, halang rintang, pengetahuan umum, bela diri, dan menembak. Tak lupa, Gunju berlatih simulasi menerbangkan helikopter di kamarnya. Sesekali, ia mendatangi makam para prajurit. Dan untuk pertama kalinya, ia menerbangkan helikopter yang menjadi impiannya. Setelah beberapa lama, akhirnya Gunju berhasil menyelesaikan pendidikannya di Angkatan Udara. Kini, ia menjadi seorang officer pilot Angkatan Udara. Ayah, ibu, dan Ansu pun hadir di hari wisuda Gunju dengan bangga. Gunju tengah mempersiapkan barang-barang yang akan ia bawa menuju pangkalan udara tempat ia akan bekerja. Di sana, ada abangnya yang merasa khawatir dengan keputusan Gunju. Ia memperlihatkan foto kelulusan Gunju bersama 10 orang temannya. Ansu menjelaskan bahwa di dalam foto itu hanya ada 10 officer dan seorang gadis. Karena seperti itulah cara dunia berpikir. Gunju hanya terdiam saja mendengar hal itu. Scene pun berpindah ke pangkalan Angkatan Udara Udampur. Terlihat sekelompok officer yang sedang berkegiatan di sebuah ruangan. Ada yang membaca, ada yang bersiap untuk latihan dan berolahraga. 2 orang officer bernama Montu dan Shekhar sedang beradu panco di sana. Nampaknya Montu yang bakal menang. Tapi ternyata ia kalah karena perhatiannya teralihkan kepada seorang yang melepas poster wanita di dinding. Semua heboh dan masuklah komandan penerbangan memberikan arahan. Ia menjelaskan bahwa pangkalan tersebut akan melihat perubahan besar yang sebelumnya belum pernah terjadi. Mereka diperintahkan untuk tidak berkata kotor, baju terusan yang tertutup, bar hanya buka hingga pukul 9 malam, dan tak ada lagi poster wanita di dinding. Lalu terdengar ada keributan dari luar ruangan. Ternyata hal itu disebabkan oleh Gunjan yang keluar dari toilet laki-laki. Semua orang memandangnya yang berjalan dengan kikuk. Komandan mengatakan, dialah nona perubahan, officer wanita pertama di pangkalan Udampur, Gunjan Saksena. Gunjan dipanggil ke ruang komandan karena ia telah membuat kehebohan dengan masuk ke toilet pria di hari pertamanya. Ia beralasan bahwa ia kebelet dan tidak menemukan toilet wanita. Pembicaranya pun dipotong oleh komandan yang berkata di sana memang tidak ada toilet wanita. Setelah itu, Gunjan bertemu dengan Komandan Gautam. Ia memerintahkan Gunjan untuk menemuinya di landasan dalam 10 menit. Gunjan dengan semangat mengambil seragamnya, namun ia lupa bahwa di sana tidak ada kamar ganti untuk wanita. Akhirnya, Gunjan berlari menuju asrama untuk berganti pakaian. Saat sampai di landasan, kaptennya telah terbang duluan bersama dengan yang lain. Ia dimarahi oleh komandan karena alasan tidak ada ruang ganti. Gunjan pun disuruh keluar dan berada di landasan seharian.
Malamnya, semua opsir pilot bersantai di bar. Terlihat Montu dan teman-teman yang lain sedang bercanda. Lalu, Gunjan tiba-tiba nimbrung di pembicaraan itu. Mereka langsung terdiam dan satu persatu pergi dengan berbagai alasan. Dan tinggallah Gunjan sendirian. Dan, temanin Dan. Keesokan harinya, lagi-lagi ia terlambat dan dihukum seharian berada di landasan. Ia berpikir bagaimana caranya agar tidak telat lagi. Akhirnya ia mendapat ide dengan cara membuat ruang ganti di sebelah lokernya, menggunakan tirai jendela. Begitu keluar, para opsir pria tercengang karena melihat Gunjan. Kini, Gunjan tidak lagi terlambat datang ke landasan. Di tempat lain, kapten yang akan terbang dengan Gunjan meminta izin kepada komandan untuk membatalkan latihan dengan alasan ia takut jika Gunjan menangis saat terbang. Lalu, komandan menyampaikan kepada Gunjan bahwa kapten sedang sakit dan misinya pun dibatalkan. Gunjan merasa kecewa padahal ia lagi semangat-semangatnya. Di malam hari, Gunjan tidak lagi mengikuti pesta minum di bar karena ia tahu mereka tidak mengharapkan kehadirannya di sana. Di hari berikutnya, misi Gunjan juga dibatalkan dengan alasan istri kapten कैप्टन की sakit. बीवी की तबीयत खराब है, तुम्हारी सॉर्टी कैंसिल है। Esoknya, misi Gunjan dibatalkan lagi. चॉपर के इंजन से ऑयल लीक हो रहा है, यू कैन टेक अ ब्रेक। अब saya break पे हो सर। Saat makan pun tidak ada yang mau makan bersamanya. Diskriminasi kali. Kemudian, ayahnya menelpon dan menanyakan tentang latihan. Gunjan hanya mengatakan dengan lesu, semua orang berlatih kecuali dirinya, dan ia pun menutup telepon. Esoknya, Gunjan berkesempatan terbang dengan Shekhar. Namun, Shekhar mengambil semua kendali tanpa memberikan kesempatan kepada Gunjan.